وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولوالدينا ولمشايخه ولجميع العلماء والمسلمين. قال المؤلف الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل: ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به دخول رمضان. Bismillah. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali dengan salah satu dari tiga hal berikut. Di sini akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa puasa Ramadan baru diwajibkan dengan salah satu dari tiga cara ini. Yang secara hakikat sebenarnya hanya dua cara. Namun Ibnu Qudamah rahimahullah menghamparkan beberapa pendapat dari mazhab Hanbali di nomor ketiga. Gimana? Habis baterai. Tes. Baik. Illa bi ahadi thalathati asya, salah satu dari tiga hal berikut. Kita hanya pakai dua. Nanti yang ketiganya insyaallah akan ada pembahasannya. Yang pertama, kamali sya'ban 30 yawman li'annahu tuyuqina bihi dukhul Ramadan. Cara yang pertama untuk bisa disebut wajib puasa Ramadan, yang pertama kamalu sya'ban, disempurnakannya bulan Sya'ban 30 hari. Ini sebenarnya juga masuk nomor yang ketiga, maka diringkas ke nomor pertama karena nomor ketiga itu adalah ketika matla' al-hilal di malam menuju 30 itu terjadi ghaim atau qatar, yaitu terjadi mendung atau mungkin hujan deras dan tertutup oleh bukit-bukit atau tertutup oleh suasana langitnya. Maka ketika tidak memungkinkan untuk terlihat hilal, maka disempurnakan Sya'ban 30 hari. Dan bulan pada asalnya 29, namun dicek kembali malam ke-30 apakah terlihat atau tidak hilalnya. Jadi sebenarnya hanya ada dua cara. Atau hanya dua kemungkinan. Imma di malam ke-30 menuju malam 30. Imma terlihat hilal sehingga puasa, imma tidak terlihat hilal sehingga dilanjutkan ke berikutnya dari Sya'ban. Ya, li'annahu kalau dilanjutkan 30 maka ini jelas li'annahu tuyuqina bihi dukhul Ramadan. Maka teryakinkan dengannya masuknya Ramadan di satu Ramadan itu setelah 30 Sya'ban. Satu Ramadan setelah 30 Sya'ban. Jadi Sya'ban di hari ke-29 sebagaimana di Indonesia juga masyhur seperti itu. Hari ke-29 Sya'ban maka dicek nanti sorenya atau ba'da maghrib, apakah ba'da maghrib ini masuk satu Ramadan jika terlihat hilal atau diteruskan 30 Sya'ban jika tidak terlihat hilal. Dan tidak terlihat hilal itu imma karena ada mendung dan suasana langit yang tidak cerah, atau memang tidak terlihat walaupun safi, walaupun jernih, tapi memang tidak terlihat di matla'nya, di tempat munculnya hilal tersebut. Ya. Dan hilal itu kan artinya bulan semacam bulan sabit. Ya, bulan sabit yang itu menunjukkan apa? Menunjukkan pergantian bulan Hijriyah. Adapun purnama itu kan biasa di tengah-tengah bulan, ya. Taib. Kemudian yang tsani, fadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala:
Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi muttafaqun alaih wa yuqbalu fihi syahadatul wahid wa anhu la yuqbalu fihi illa syahadat itsnain lima rawa Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wankisu laha fa in ghumma alaikum fa atimmu 30 fa in syahida syahidan dzawa adlin fasumu wa aftiru rawahu an-Nasa'i. Cara yang kedua, qala rahimahullah wa ru'yatil hilal, dan melihat hilal. Cara kedua melihat karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal dan iftarlah. Iftar di sini yaitu Syawal. Ya, masuklah Syawal karena melihat hilal. Ya. Jadi ibrah atau patokan di masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan itu harus dengan ru'yatul hilal. Kalau ternyata tidak terlihat di malam menuju 30, maka nanti akan ada kalimat dari Nabi SAW, fa'atimu 30, lengkapilah 30 hari. Ya, ini berbeda dengan misalnya ketika masuk waktu sholat, maka kita melihat langsung bagaimana matahari, imma kita mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya. Dan itu biasanya seperti itu kan. Ya, masjid-masjid mereka azan berdasarkan jadwal yang terpercaya. Maka itu sudah cukup insyaallah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya patokan asal dari masuknya Ramadan atau belum itu adalah ru'yah atau tidak terlihat. Wa yuqbalu fihi. Nah, di sini kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah membahas pembahasan berapa orang syahid atau saksi ru'yah yang bisa dijadikan sebagai andalan atau umdah, sandaran, diterima sebagai khabar, pembawa kabar untuk masuknya Ramadan atau belum. Wa yuqbalu fihi syahadatul wahidi. Pendapat pertama, diterima soal ru'yah ini syahadatul wahid, persaksian satu orang diterima. Kalau misalnya satu orang melihat hilal dengan ilmu yang dia punya, maka diterima saksinya. Dan ini di zaman Ibnu Qudamah ya, ketika gedung-gedung tidak seperti sekarang. Dan juga teknologi tidak secanggih sekarang. Maka syahadat ru'yah di zaman sekarang boleh jadi bisa lebih dari satu dari beberapa yayasan atau lembaga selain dari pemerintah. Taib. Di sini dikatakan dalam mazhab pendapat pertama yuqbalu fihi syahadatul wahid. Kalau satu orang saja itu melihat ru'yat, melihat hilal dengan ilmunya dia melihat, maka diterima. Itu pendapat pertama. Wa anhu, dan diriwayatkan dalam mazhab Imam Ahmad oleh Imam Ahmad, la yuqbalu fihi illa syahadatu itsnain. Tidak diterima kecuali harus ada dua saksi. Ya, harus ada dua saksi. Ini jadi ada dua pendapat. Apakah, di sini pertanyaannya, apakah untuk ru'yatul hilal cukup satu saksi atau harus minimal dua saksi? Ada dua pendapat. Kalau pendapat yang kedua harus dengan dua saksi. Lima rawa Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab an ashabi Rasulillah SAW an Rasulillah SAW. Dari dalam sebuah hadis Nabi SAW yang masyhur sekali, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ini lengkapannya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan aftiru, iftarlah kalian karena melihat hilal. Nah, sini aftiru yang maksudnya adalah Syawalan. Ya, dan Syawal hari pertama Syawal disebut Id al-Fitr.
yang pada hakikatnya itu isim masdar dari al-iftar, yaitu Idul Iftar, Idul Fitr. Maka makna fitr ini bukan fitrah sebenarnya. Makna fitr di sini adalah adamul imsak atau adamus shaum, tidak puasa. Jadi fitr di Idul Fitri itu bukan fitrah. Bukan fitrah dalam asal makna yaitu kembali ke cetakan awal, bukan. Ya, jadi itu tidak tepat walaupun dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi Asy-Syafi'i, yaitu dalam salah satu kitab besar di mazhab Syafi'i, disebutkan bahwasanya Idul Fitr juga disebut sebagai Idul Fitrah. Ya, tetapi secara makna menjadikan Idul Fitr dengan makna Id Fitrah itu tawassu', yaitu ada keluasan pemaknaan. Melainkan secara hakiki orang yang beridul fitr itu bukan berarti kembali kepada fitrah, itu kurang tepat. Tetapi Idul Fitr itu maknanya adalah Id, yaitu hal yang berulang dari apa? Dari perayaan atau momentum. Dan al-fitr, al-fitr di sini artinya iftar. Iftar itu buka puasa. Setelah 29 atau 30 hari berpuasa kita, maka kemudian kita diharamkan untuk berpuasa dan diwajibkan untuk fitr. Makanya tidak sah puasa di hari pertama Idul Fitr. Tidak sah puasanya. Walaupun bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, maka tidak sah puasanya. Tidak sah dan tidak boleh, ya. Apalagi puasa qadha di hari pertama itu tidak boleh dan tidak sah sebagai qadha. Bahkan itu termasuk maksiat dan juga bahkan bid'ah karena bertentangan dan beribadah dengan cara bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di sini perintah wa aftiru li ru'yatihi. Kalau terlihat hilal Syawal, maka wajib iftar. Wajib enggak boleh makan. Wajib enggak boleh makan. Makanya di Idul Fitr kita ba'da subuh sampai menuju ke salat Id, mana yang sahih? Makan atau enggak? Boleh makan atau enggak? Makruh atau enggak makan? Di Idul Fitr makruh atau enggak? Atau di Idul Adha yang makruh? Yang mana yang makruh? Idul Adha. Karena disunnahkan makan Idul Adha first time adalah makan apa? Hasil daging sembelihan. Gitu loh, pada asalnya begitu. Kalau Idul Adha, cuman kan kenyataannya kita itu enggak nyembelih secara independen personal, melainkan kadang misal di Muhsinin masjid yang panitia masjidan itu pun kadang-kadang berapa jam? Jam 8, 8.30. Ya, maka ya fadhal kalau misalnya makan sebelum penyembelihan karena udah lapar, karena uruf kita itu makan ya jam 6 gitu kan. Maka silakan, tetapi tidak 100% sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena sunnahnya apa? Memakan masakan dari daging kurban. Begitu sebenarnya. Adapun Idul Fitr maka dibolehkan dan tidak dimakruhkan makan sebelum salat Id. Enggak apa-apa, ya. Apapun mau makan berat, makan ringan gitu kan. Dan makan yang dimaksud di sini dimakruhkan di Idul Adha adalah makan yang dimakruhkan adalah makan sebelum salat Id, makan sebelum penyembelihan atau salat Id, dan yang dimaksud makanan berat. Ya, yang dimaksud it'am di sini makanan berat. Adapun kalau makan ringan ketika antum mungkin makan apa? Kue lebaran kecil-kecilan itu enggak masalah insyaallah. Enggak masuk dalam kemakruhan. Ya, atau minum enggak masuk dalam kemakruhan. Ya. Kemudian di sini dikatakan wan sukulaha, dan bernusuklah kalian, yaitu beribadahlah kalian disebabkan ru'yah tersebut. Yaitu kalau ru'yatul hilal Ramadan, kalian berarti beribadah puasa Ramadan, menuju Ramadan, tarawih dan besoknya puasa Ramadan. Kalau kalian melihat hilal Syawal, maka beribadahlah kalian dengan takbiran. Dan tunaikanlah zakat bagi yang belum, itu di malam takbiran Idul Fitr. Zakat apa? Zakat fitrah atau zakat fitr, ya. Fa in ghumma 'alaikum fa atimmu 30. Kalau misalnya ghumma 'alaikum yaitu termendungkan, ya. Jadi terlihat mendung, tertutup awan atau tertutup bukit dan semisalnya,
maka tidak terlihat adanya hilal, maka fa'atimmu thalathin. Maka lengkapilah menjadi apa? Menjadi 30 hari. Berarti asalnya apa? 29. Asalnya 29. Ya, kemudian kalau enggak kelihatan 30. Fa in syahida syahidani dzawa adlin fasumu aftiru. Kalau misalnya jika ada syahidan, dua saksi menyaksikan, dan kedua saksi ini dzawa adl, yang memiliki dipercaya, ya, dipercaya, bukan orang sembarangan, fasumu wa aftiru, maka puasalah kalian, dan wa aftiru, dan iftarlah kalian kalau masuk Syawal. Iftarlah kalian kalau masuk Syawal. Ya. Faham di sini? Ini pendapat kedua dari mazhab, bahwasanya ya, untuk masuk Ramadan berapa? Dua saksi. Ini salah satu pendapat ulama Hanabilah dan ulama lainnya. Ya, dengan dalil fa in syahidani dzawa adlin fasumu wa aftiru. Nah, kalimat ini harus diperhatikan, bahwasanya jika ada dua saksi yang keduanya ini dzawa adl, memiliki akurasi dipercayanya oleh kaum muslimin, ya, terutama oleh ulama, maka kalau dua saksi ini memberi saksi akan ru'yatul hilal, maka dua hal. Fasumu, puasalah kalian, yaitu masuk Ramadan. Wa aftiru, dan iftarlah kalian. Itu kalau masuk Syawal. Ya, begitu ya. Itu kalau masuk Syawal. Yang mana nanti ternyata yang menjadi mazhab Hanbali pendapat yang mana? Pendapat yang pertama, yaitu bahwa saya tetap cuma satu doang untuk masuknya Ramadan, cuma satu saksi cukup. Apakah itu menyelisih hadis ini? Nah, disinilah pentingnya kita itu ketika membahas fikih lebih dalam, melihat dalil, tidak hanya satu dalil. Bahwasanya ulama pada umumnya ketika mengeluarkan dan menerbitkan fatwa dan pandangan hukum, itu mereka masing-masing juga punya kaidah dan dalil yang kadang-kadang di mata kita yang awam kok seolah-olah bertabrakan dengan dalil, padahal enggak. Seperti ini nih misalnya, masyhur atau zahir dalam mazhab Hanbali, bahwa saya saksi cuma satu aja cukup. Padahal dalam hadis riwayat Nasa'i ini, sekiranya ada dua saksi yang menyaksikan hilal, maka puasalah kalian atau syawallah kalian, gitu loh. Iftarlah kalian. Bagaimana? Nanti akan kita bahas. Taib, istamir. Wa qala. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qala Abu Bakar, in kana ar-ra'yu fi jama'ah lam yuqbal illa shahadat ithnain لأنهم يعاينون ما عاينه وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة. طيب أحسنت. وقال أبو بكر إن كان الرأي، ini bukan Abu Bakar, ini seperti bukan Abu Bakar As-Siddiq. إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين لأنهم يعاينون ما عينه وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. Di sini dikatakan, ini kontekstual. In kana ra'yu fi jama'ah. Kalau misalnya
ini berada dalam konteks kemajmu'an masyarakat. Maka menurut beliau, lam yuqbal illa syahadatu tsnain. Tidak diterima persaksian kecuali dari 2 orang. Itu kalau dalam konteks kemajmu'an masyarakat, negara, ya, kabupaten, provinsi, ya. Karena ini fi jamaah. Li'annahum yu'ayinuna ma'ayanahu. Ya. Jadi perwakilan masyarakat sehingga memerlukan saksi yang lebih banyak daripada 1. Jadi 2 minimal. Wa in kana fi safarin faqadima, kalau misalnya dia berada dalam safar dan dia telah melakukan safar itu, ya. Qubila qauluhu wahduhu, diterima 1 saja, diterima satu perkataan, yaitu 1 orang yang melihat hilal diterima oleh orang yang sedang safar, karena keadaannya bukan keadaan kemajmu'an masyarakat, melainkan keadaan asing dalam safar. Ya, artinya ketika antum lagi safar, kemudian ada warga lain atau warga desa setempat yang menyatakan, saya melihat hilal, maka antum terkena kewajiban untuk berpuasa besoknya. Gitu ya. Karena kondisi lagi safar. Ini pendapat, ya. Taib. Namun kita finalkan, wa zahirul madhab ala awal. Dan yang zahir dari madhab, yang zahir mendekati kebenaran dalam madhab Hanbali adalah yang pertama. Dan itu yang dijadikan sebagai pendapat yang lebih sahih dan lebih resmi. Yaitu pendapat pertama bahwasanya ru'yatul hilal untuk masuk Ramadan, yuqbalu fihi syahadatul wahid, cukup 1 saja. Cukup 1 saja, 1 orang itu sudah cukup, khalas. Ikhtarahu al-Khiraqi wa ghairuh. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh al-Khiraqi, ya, penulis kitab Mukhtasar al-Khiraqi. Dan lainnya. Dalilnya pun ada. Ada 2 alasan. Kalau tadi ulama yang berpandangan ru'yatul hilal minimal untuk Ramadan, minimal 2, itu ada dalilnya dari hadis riwayat An-Nasa'i yang kata Nabi, fa in syahida syahidani dzawa adlin fasumu waftiru. Jika ada 2 syahid, 2 saksi menyaksikan dan keduanya adil, maka puasalah kalian, yaitu Ramadan, dan iftarlah kalian, yaitu Syawal. Ini dalilnya yang bagi yang mengatakan harus 2 minimal. Tapi mazhab yang resmi di sini dalam mazhab Hanbali yaitu 1 minimal, khalas. Udah cukup untuk puasa Ramadan akhir Sya'ban. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, tara an-nasu al-hilal. Orang-orang pada niteni hilal, pada nyari-nyari hilal, gitu loh. Ya, pada berusaha untuk taro'a, berarti kan masing-masing itu saling berusaha melihat hilal. Di zaman ketika itu lebih mudah melihat hilal dibandingkan zaman sekarang, karena lebih jernih mungkin langitnya dan mungkin tidak terhalang oleh bangunan-bangunan, ya, sehingga mereka taro'an nas, ya, saling melihat. Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu. Kemudian aku mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya aku, yaitu Ibnu Umar, melihat hilal. Aku melihat hilal ya Rasulullah. Fasama, maka Rasulullah pun kemudian memutuskan, ayo besok puasa. Wa amaran nas bisiyam, dan memerintahkan orang-orang untuk pada puasa besoknya. Rawahu Abu Dawud. Jadi kan konsekuensinya kalau di sini Ibnu Umar melihat hilal di malam tersebut, maka konsekuensinya itu berarti dianggap malam 1 Ramadan. Dan berarti ba'da Isya tarawih, gitu kan ya. Walaupun enggak diriwayatkan begitu di sini, tapi kan konsekuensinya kok sekarang nih ya seperti itu, gitu loh. Nah, lihat di sini mafhum atau zahir sekali dalam hadis ini bahwasanya Ibnu Umar sendirian melihat hilal, padahal orang-orang saling melihat, gitu loh. Ya. Maka cukup Ibnu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Gitu, saya melihat hilal.
Maka Rasulullah memutuskan ya udah besok puasa. Ini hadis yang jelas bahwasanya melihat hilal Ramadan cukup satu. Melihat hilal Ramadan cukup satu. Ini pendapat yang zahir dalam mazhab, yang masyhur dalam mazhab. Dan ini pendapat yang sahih gitu loh, pendapat yang lebih sahih. Kemudian alasan kedua setelah dalil hadis riwayat Ibnu Umar tadi, wali annahu khabarun fima tariquhu al-musyahadah yadkhulu bihi fil fariidah faqubila min wahidin ka waqti shalah. Karena ru'yatul hilal atau hal-hal seperti ini adalah suatu kabar, pengkhabaran yang mana caranya itu adalah musyahadah. Khabar kan ada beberapa cara. Ada musyahadah, ada sama', ya. Yaitu musyahadah muayyan, langsung melihat. Maka khabar yang jalurnya penyaksian, saksi, ya, dikatakan itu ada beda dengan khabar yang jalurnya sam'i, yaitu mendengar. Paham enggak? Ya. Kekuatan, ya kan ada hadis Nabi SAW, laisal khabaru kal mu'ayanah. Enggak sama antara antum cuma dengar kabar dengan lihat langsung. Ya enggak? Mana yang lebih kuat? Ngelihat langsung atau cuma dengar-dengar? Ngelihat langsung. Maka ngelihat langsung itu cukup satu orang itu kuat. Tapi kalau dengar-dengar antum harus lebih dari satu dong, gitu loh. Namanya ini kalau antum ketika melihat peristiwa langsung dengan antum mendengar kabar, maka mana yang lebih membuat antum yakin? Yang lihat langsung. Kalau mendengar kabar, kadang dari satu orang kayak nggak cukup deh, gitu kan? Kayak butuh banyak gitu loh, sampai mutawatir kalau bisa. Tapi di sini Ibnu Umar melihat langsung, khabar fi matariquhu al-musyahadah. Khabar yang jalur asal usul pengkhabarannya itu jalurnya adalah dari musyahadah, melihat langsung ru'yatul hilal. Maka yadkhulu bihi fil fariidah. Maka masuk dengannya, dengan cara itu masuk dalam masalah-masalah fariidah seperti waktu salat. Yang melihat langsung waktu salat ini, matahari udah tergelincir ke arah barat, melihat langsung, maka khalas, dia langsung lakukan. Ya. Itu dalam salat. Ya, kalau dalam salat itu tidak wajib semua orang melihat hilal, bahkan cukup semua orang dengan adanya prediksi waktu itu udah cukup sebenarnya. Insyaallah. Salat lebih ringan waktu salat karena setiap hari. Jadi setiap hari 5 waktu, ya. Jadi sangat berat kalau misalnya harus melihat ke bukan hilal, melihat ke matahari, melihat waktu enggak, cukup melihat jadwal itu cukup, ya. Begitu. Coba kalau sekarang antum dibebankan semua dari antum harus melihat dari gejala alamnya. Subuh antum enggak sempat antum untuk tahajud, enggak sempat baca Quran, enggak sempat qobliyah, antum harus ke atas dulu ngelihat, wah gimana nih. Ya, zuhur kadang-kadang mendung. Ya, bahkan dalam beberapa hari boleh aja mendung. Itu akan menjadikan kesulitan kaum muslimin. Makanya untuk salat itu lebih diringankan. Beda dengan ru'yatul hilal, harus dengan ru'yah. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya tariqatul hisab, yaitu cara menghitung atau cara masuk ke Ramadan ditetapkan dengan cara hisab sedari awal, itu cara yang salah. Ya, menjadikan dari awal sudah menstatementkan dengan hisab, itu cara yang salah. Tariqatul hisab ada enggak dalam Islam? Ada. Untuk hilal ada, untuk Ramadan ada, iya betul. Tapi tariqatul hisab itu tariqah yang berikutnya. Fa in ghumma 'alaikum faqduru 30. Kalau misalnya terjadi yaitu mendung, maka barulah kalian taksirkan ini besok 30. Itu baru disebut hisab. Adapun kalau sampai tahun 2000 sekian puluh kita pakai hisab begini tanggalnya, maka ini tariqah yang membuat hukum asal ru'yah itu hilang. Maka tidak tepat tariqah seperti itu, ya. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian faqubila min wahid, sehingga di satu orang ada udah cukup diterima. Ka waqti shalah, seperti waktu salat, Kabar dari satu orang karena musyahadah melihat langsung matahari tergelincir misalnya ke arah barat, maka udah cukup keras. Ya begitu, udah cukup. Taib. Jadi zahir madhab adalah cukup satu person yang menjadi minimal ya pemberi kabar ru'yatul hilal.
Nah terus ini bukannya bertentangan ya dengan hadis tadi riwayat An-Nasa'i yang mengatakan fa in syahida syahidani dzawa adlin fasumu aftiru. Maka kita katakan ikhwan, konklusinya adalah untuk masuk Ramadan cukup satu saksi selesai, bisa. Yang penting adil saksinya. Untuk masuk Syawal maka harus dengan 2 saksi. Ya, untuk masuk Ramadan satu saksi itu sudah cukup. Untuk masuk Syawal 2 saksi sudah cukup. 2 saksi itu minimal, enggak boleh satu saksi doang. Mungkin antum akan bertanya, loh, ini gimana? Kok bertentangan dengan hadis Nabi SAW? Jelas-jelas di hadis Nabi, jika 2 saksi yang adil menyaksikan ru'yatul hilal, fasumu, maka Ramadanlah kalian, wa aftiru, dan Syawallah kalian. Hadis ini nyuruh dua saksi untuk Ramadan, 2 saksi untuk Syawal, 2 saksi. Kok antum malah bilang apa? Untuk Ramadan nggak apa-apa 1 saksi, untuk Syawal nggak apa-apa 1 saksi. Faham nggak di sini? Ya. Memang kelihatannya kok pendapat yang tadi 1 saksi Ramadan, 2 saksi Syawal itu seolah-olah apa? Bertentangan dengan hadis. Tapi sebentar ya, gitu. Riwayat Ibnu Umar tadi masih ingat tidak? Bahwasanya orang-orang itu pada melihat hilal, pada berusaha untuk mencari hilal. Namun yang melihat cuma siapa? Ibnu Umar seorang. Dan Rasulullah menerima kabar Ibnu Umar, persaksian Ibnu Umar. Rasulullah terima, 1 orang tok. Dan itu untuk masuk ke dalam Ramadan. Ini yang disebut hadis yang riwayat An-Nasa'i tadi, 2 saksi itu hadis yang umum. Dianggap hadis yang umum. Dan dikhususkanlah keumuman baik untuk Ramadan atau Syawal, dikhususkan Ramadan dengan hadis apa? Ibnu Umar. Maka di sini pendapat yang lebih sahih adalah bahwasanya untuk masuk Ramadan minimal 1 saksi itu cukup. Yang penting dia adil, terpercaya. Dan untuk masuk Syawal minimal 2 saksi. Tidak boleh hanya 1 saksi. Dan kedua, dan ini pendapat yang paling tepat insyaallah. Dan juga masalah syahidnya itu harus zawa adl, yaitu za adl, yang memiliki apa? Adl, yaitu memiliki tingkat dithiqahkan oleh orang-orang yang mu'tabar. Dithiqahkan oleh orang-orang yang mu'tabar seperti ulama, umara, dianggap dipercaya. Adapun kalau misalnya ada yang mengklaim dari lembaga atau yayasan tertentu kemudian tidak dianggap oleh pemerintah, maka kita ikut siapa? Nah di sini lihat. Ikut siapa? Nah itu. Gini loh. Kan ketika nanti 29 Sya'ban, antum akan melihat beberapa yayasan atau lembaga secara independen mereka akan mengadakan ru'yatul hilal, bukan hisab ya. Ru'yatul hilal beneran, mereka dengan alat versi mereka gitu loh ya. Nah, alat itu kan beda-beda. Ya kan? Keilmuan tentang masalah falaki ini juga keilmuan yang kadang sifatnya tidak absolut. Karena kaedah yang dipakai pemerintah kadang-kadang beda dengan kaedah yang dipakai oleh lembaga atau yayasan ini. Disinilah kemudian terjadi chaos nanti kadang-kadang. Makanya kalau bisa pemerintah kita mudah-mudahan seperti pemerintah Saudi yang udah nyetop, nggak usah ente pada ini, udahlah serahin ke kami, udah selesai, kayak gitu sudah selesai. Karena kalau kita masing-masing pakai wahana ru'yah muhsinin, Thariqul Huda ru'yah sendiri, ya Masjid Hijau ru'yah sendiri. Itu kan nanti jadinya mereka pakai alat masing-masing, pakai kaedah matlab masing-masing, ya. Yang itu berbeda satu dengan lainnya gitu kan. Ya, ini terlepas dari yang hisab itu udah beda sendiri, itu udah beda sendiri dah kalau hisab. Nah, kemudian nanti serempak di maghrib menjelang isya, mereka pada ru'yatul hilal pada memberikan konklusi kira-kira gimana nih, ya. Pemerintah mengumumkan begini, ya besok belum puasa. Tapi kemudian Masjid Thariqul Huda misalnya dari yayasan, Anda nggak tahu yayasan Thariqul Huda itu yayasan apa Pak Ruhan? Nggak tahu juga ya. Yayasan Jalan Hidayah misalnya, itu menunjukkan bahwasanya besok puasa karena kami telah melihat hilal. Dan antum lihat ini salafiyin juga ini. Dan mereka thiqah, gimana? Akhirnya terjadi tabrakan, kita mau menthiqahkan umara atau kita mau menthiqahkan tariqiyin. Ya, gimana?
Makanya kalau bisa sih nggak usah, kelas, serahkan ke pemerintah, beneran. Jadi menjadi apa? Menjadi ikhtilaf bainan nas, gitu loh. Nah, taib. Terus sekarang gimana sikap kita? Ya, ternyata pemerintah umara dan dalam masalah ini karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yaitu saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahun. Hadis ini sangat penting. Puasanya kalian adalah ketika kalian sama-sama berpuasa. Idul Fitrinya kalian adalah ketika kalian sama-sama Idul Fitri. Adhanya kalian adalah ketika kalian sama-sama Idul Adha. Dari hadis ini tuh ada isyarat dari Nabi SAW. Bahwasanya kalian jangan menyempal dan menyendiri dalam masalah ini. Kecuali ketika kalian ada seorang dari kalian melihat hilal dengan jelas dengan ilmu yang kalian punya, kemudian lam tuqbal syahadatuk gitu. Persaksian ru'yat kalian itu, ru'yat kamu seorang tidak diterima oleh pemerintah, maka kamu wajib puasa. Karena illat wajibnya puasa ada pada dirimu, tidak ada pada orang lain. Kalau emang kamu melihat gitu kan. Gitu. Ya. Tetapi ketika kamu enggak ngelihat dan pemerintah memutuskan begini, maka kan yang bisa membuat masyarakat itu bersama-sama cuma pemerintah sebenarnya. Ormas enggak bisa. Bahkan ormas malah kadang-kadang sebaliknya membuat khilaf jadinya. Ikhtilaf, perselisihan kadang-kadang. Maka pemerintah, ikut pemerintah. Taib. Ternyata pemerintah ini menolak ru'yatul hilal perumahan wahana misalnya. Kalau mungkin, saya pikir nggak mungkin ya. Ya, jangankan ru'yatul hilal, ngelihat banjir aja kadang-kadang susah gitu. Maka nggak diterima. Ya, terus Pak RT, Pak RW, wah persaksian kita nggak terima. Kalau memang benar Pak RT, Pak RW di wahana melihat hilal betul-betul, maka wajib atas mereka. Pak RT, Pak RW. Nah, untuk warga-warga wahana wajib nggak? Enggak. Mengikuti siapa? Umara, pemerintah. Gitu. Ya begitu. Begitu yang sahih. Ya. Itu nanti sikap kalau misalnya nanti terjadi 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, kita untuk masalah seperti ini mengacu pada hadis Nabi saumukum yauma tasumun. Puasa kalian itu ketika kalian bareng-bareng berpuasa. Yang membuat kita bisa bareng puasa dengan izin Allah siapa? Umara, penguasa, pemerintah. Bukan masing-masing kabilah, bukan masing-masing ormas. Jadi kembalikan kepada itu. Kalau ternyata pemerintah salah dalam berijtihad, mereka dapat pahala dan mereka enggak dapat dosa karena ijtihad, namanya juga usaha. Tapi kalau mereka misal pemerintah misalnya, mereka salah dan sengaja salah karena ada faktor politik, ada faktor ini itu, maka rakyat tidak dibebani dosa. Yang dosa siapa? Yang sengaja ini, yang dari sisi pemerintah ini gitu. Maka sebenarnya nggak perlu sampai kita tuh seribut itu gitu loh untuk saya nggak mau ikut pemerintah, saya ikut ini, subhanallah. Udahlah, bismillah aja ya. Syariat ini syariat Allah, Allah yang beri pahala loh, bukan siapa-siapa gitu kan. Allah lebih tahu kondisi kita. Taib, fadhal, lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal 'abdu kal hur li'annahu dzukira min ahli riwayati wal futya fa ashbaha al hur. Taib, ahsant. Wal 'abdu kal hur, budak atau hamba sahaya dalam masalah persaksian ru'yah itu seperti orang merdeka, sama hukumnya. Artinya kalau misalnya budak ini dengan punya keilmuan dan mata yang betul-betul tajam tentang hal ini, maka sama hukumnya seperti orang merdeka, diterima atau tidaknya. Li'annahu dzukira min ahli riwayati wal futya. Karena seorang budak, karena budak yang stratanya itu enggak merdeka, budak disebutkan termasuk ahli riwayat wal futya. Termasuk pihak yang boleh memberikan riwayat. Riwayat dalam hadis boleh. Ya, boleh juga memberikan fatwa kalau misalnya punya ilmunya. Fa asbahal hur, maka serupa dengan orang merdeka. Dalam masalah ini budak serupa dengan orang merdeka. Karena dalam beberapa konteks budak itu
beda dengan orang merdeka, terutama dalam konteks hukuman had, ya, beda dengan orang merdeka. Taib, fadl. Rahimahullahu ta'ala. Wa fil mar'ati wajhan ahaduhuma yuqbalu qawluha li'annahu khabarun dini faqubila khabaruha bihi karriwayah wa thani la yuqbal li'anna tariqahu syahadah wa lihadha la yuqbalu fihi syahidul far'i ma'a imkani syahidil asl wa yattali alaihi rijal falam yuqbal minal mar'atil munfaridah kasyahadati bihi lali syawal. Taib. Wa fil mar'ati, bagaimana dengan persaksian ru'yatul hilal oleh perempuan? Apakah sah atau tidak, gitu loh. Maka wajhan, ada dua pendapat di antara ulama ashab Hanabilah. Ahaduhuma, pendapat pertama, yuqbalu qaulul mar'ah, diterima perkataan perempuan, persaksian ru'yatul hilal oleh perempuan diterima dengan alasan li'annahu khabarun diniyun faqubila khabaruha bihi kariwayah, karena kabar tentang ru'yatul hilal itu adalah kabar yang bersifat religius, sama laki dan perempuan, ya, dan ini bukan persaksian yang dianggap saksi di pengadilan, beda ini mah. Ini persaksian yang berkonsekuensi apa? Amalan agama. Maka diterima kabar dari perempuan sebagaimana diterima periwayatan perempuan. Makanya perawi dalam hadis itu ada perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, diterima kabarnya kan tentang Nabi SAW. Apalagi beliau adalah seorang sahabi, ya. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada beberapa perawi dari kalangan perempuan dan diterima. Maka ini yang pertama. Yang kedua, watsani la yuqbal, pendapat kedua, tidak diterima. Li'anna tariqahu asy-syahadah, karena cara yang ditempuh dalam ru'yatul hilal dan pengkabarannya adalah cara yang dianggap sebagai cara syahadah, persaksian. Jadi ulama yang menganggap ini tidak sah dari perempuan, ya, maka tidak diterima karena syahadah, persaksian, sementara persaksian perempuan tidak berlaku. Ya, persaksian perempuan tidak berlaku. Nah, sebenarnya di pengadilan persaksian perempuan boleh, cuman manzilahnya itu tidak sama dengan satu orang laki-laki. Paham nggak di sini, Pak? Perempuan dua saksi, laki satu saksi, gitu kan? Ibarat satu laki-laki dianggap seperti sama dengan dua perempuan, gitu kan? Itu kalau dalam hukum Islam, ya. Walaupun dalam hukum di Indonesia disamakan, saksi itu dua, walaupun cuma perempuan, dua-duanya itu dianggap sah dalam pengadilan negeri kita, ya. Nah, walihada, oleh karena itu alasan mereka la yuqbalu fihi syahidul far'i ma'a imkani syahidil asl. Oleh karena itu tidak diterima saksi far' cabang, padahal memungkinkan untuk dihadirkannya saksi al-asl. Ya. Apa maksudnya? Ada syahidul far', ada syahidul asl. Dalam syahadah, dalam persaksian, dalam hukum Islam itu ada syahidul asl, ada syahid al-far'. Ya, syahidul asl itu yang memang betul-betul dia, kalau bahasa kita tuh A1 lah, apa ya, langsung betul-betul ngelihat. Dan syahidul far' itu boleh jadi dia melihat namun melalui proses, atau melalui cabang, atau melalui CCTV, atau melalui media tertentu. Jadi itu syahidul asl. Itu syahidul far'. Maka syahidul far' itu tidak diterima kalau ada syahidul asl. Ibaratnya syahidah perempuan tidak terima kecuali padahal ada apa? Syahid dari segi laki-laki. Ya laki-laki aja dulu. Buat apa ya saksi perempuan? Gitu maksudnya. Ya, wa yattali'u 'alaihi rijalu falam yuqbal minal mar'atil munfaridah. Atau bisa juga wa yutla'u 'alaihi rijalu, yaitu ditampakkanlah laki-laki di sini, ya, tampaklah laki-laki, atau bisa juga wa yattali'u. Jadi laki-laki yang diunggulkan dalam masalah syahadah di sini dan tidak terima dari mar'ah munfaridah. Kalau perempuan cuma satu saksi doang, itu enggak diterima. Itu betul kalau di dalam pengadilan, ya. Dalam pengadilan Islam,
perempuan memberi saksi seorang diri nggak diterima ya kawan, nggak diterima. Tapi kalau dua maka dia baru dianggap semanzila dengan satu laki-laki. Jadi dalam beberapa hal seperti persaksian dan seperti juga dapat warisan itu bagian laki-laki, bagian perempuan, bagian laki-laki dua kali lipatnya bagian perempuan gitu ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kasyahadati bihilali Syawal. Tapi yang lebih sahih adalah wallahu alam yang pendapat pertama bahwasanya persaksian perempuan diterima walaupun seorang diterima sama karena di sini seperti dikiaskan dengan riwayat bukan dikiaskan dengan syahadat. Ya dikiaskan dengan khabar riwayat, khabar dini. Tidak seperti khabar yang bersifat perdata atau pidana yaitu persaksian di pengadilan, bukan, itu beda. Tapi itu sesi pertama insyaallah dari majelis ini, kita lanjut ke sesi berikutnya.